Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dosen pembina mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Pembina Masturi. Yang saya banggakan rekan teman-teman kelas klimatologi 1. Perkenalkan, nama saya Helmi Fuadi, perwakilan kelompok 3 akan memimpin diskusi pada kali ini. Adapun kelompok kami beranggotakan Farhanul Hakim, Hashid Aga Zuhairul Azifin, dan saya sendiri Helmi Fuadi. Untuk materi akan kami sampaikan secara bergilir. Materi pada kali ini berfokus pada pokok bahasan akidah Islam dan tauhidullah, serta bahaya syirik dan contoh-contohnya di masyarakat. Adapun sub pokok bahasan yang pertama akidah dan ruang lingkupnya, kemudian konsep tauhid, bahaya syirik, dan contoh perbuatan, lalu definisi dan hikmah rukun iman, serta bahaya penyimpangan akidah. Mengawali materi, mari kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka materi, yang pertama pengertian akidah. Secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah merupakan kebenaran yang bisa diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran tersebut kemudian ditetapkan di dalam hati serta diyakini secara pasti, serta menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Kemudian secara etimologi, akidah berasal dari kata akidah, yang berarti pengikatan. Akidah merupakan apa yang diyakini oleh seseorang termasuk perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Kemudian secara syara', akidah merupakan beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul, kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadar, ataupun bisa dikatakan sebagai rukun iman. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang akidah, salah satunya adalah surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul adzim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian ada juga dalil-dalil yang lain. Salah satunya adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Kemudian ada Quran Surat Az-Zumar ayat 2-3 dan Quran Surat An-Nahl ayat 36. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Farhanul Hakim. Ruang lingkup akidah. Kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam. Secara formal, dasar tersebut sudah ada dalam rukun iman. Sementara ulama dalam kajiannya tentang akidah Islam membagi dalam sistematika sebagai berikut. 1. Ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama, dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul.
Ketiga, rohaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan sebagainya. Yang keempat, samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli, berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Fungsi dari akidah. Berdasarkan buku metodologi studi Islam karya Abu Dinata tahun 2008, berikut adalah fungsi dari akidah. 1. Akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran agama Islam. 2. Akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 3. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan menyimpang seperti bid'ah, kufarat, dan sebagainya. 4. Akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang muslim atau non-muslim. Syirik. Pengertian syirik. Menurut KBBI, pengertian syirik adalah penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Misalnya, pengakuan kemampuan ilmu pada kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyembah patung. Jenis-jenis syirik. Syirik adalah perbuatan atau anggapan atau itikad yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Dijelaskan bahwa pembagian syirik dibagikan menjadi 6 macam, yaitu syirik pertama, syirik al-istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri, seperti syiriknya orang Majusi penyembah api. Kedua, syirik at-ta'bid, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani. 3. Syirik at-takrib, yaitu beribadat memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana syiriknya orang zaman jahiliyah dahulu. 4. Syirik at-taklid, yaitu memuja peribadatan kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taklid, turut-turutan kepada orang lain. Yang kelima, yaitu syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Karena syirik al-aqrab, yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian syirik secara kuantitas dan kualitas. Pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi 3. 1. Syirik uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia sebagai pencipta alam semesta. 2. Syirik rububiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia sebagaimana pemelihara pengatur alam semesta. 3. Syirik ubudiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia. Dengan kata lain, seseorang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menyembah Tuhan-Tuhan lain. Sementara secara kualitas syirik dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar contohnya yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya dosa perilaku syirik ini, maka dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syirik kecil yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah tetapi karena manusia. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat bukan karena Allah tetapi karena manusia agar disebut alim. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirik. Bentuk dan ragam syirik berbeda-beda dari masa ke masa. Misalnya, yang dilakukan oleh Bani Israel yaitu menyembah anak sapi. Bentuk kemusyrikan kaum Nasrani adalah menuhankan Nabi Isa dan lain-lain. Berikut ini adalah bentuk-bentuk syirik. 1. Sihir. Sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Sihir mengakibatkan bahaya dan tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Al-Baqarah ayat 102. 2. Menyembah kuburan. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah, serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Al-Isra ayat 23. Begitu juga berdoa kepada orang mati, baik para nabi, orang-orang soleh, atau yang lain, untuk meminta syafaat atau untuk menghindari diri dari kesusahan. Ketiga, tahyir adalah menganggap mendapati kesialan karena hewan, seseorang, atau tempat lain. Dan itu termasuk syirik karena pelakunya bergantung pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan mendapat bahaya dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. Padahal segala sesuatu termasuk keberuntungan dan kesialan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Lalu materi yang akan saya bawakan adalah rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keyakinan individu bahwa satu-satunya yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli telah menunjukkan bahwa salah satu kebutuhan umat manusia adalah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi. Rasa aman dan terlindungi tersebut tumbuh dan dapat dirasakan manakala seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah individu yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makhluk imaterial yang bertugas menjalankan tugas-tugas tertentu, termasuk di dalamnya adalah menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, meniup sangkakala, dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul mengandung makna bahwa individu meyakini ada individu tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ajaran agamanya agar manusia dapat selamat di dunia dan di akhirat. Lalu yang keempat adalah iman kepada kitabnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala mengandung makna bahwa individu meyakini bahwa ada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Al-Qur'an. Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Lalu yang kelima, ada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir mengandung makna bahwa individu meyakini bahwa pada saat yang tidak diketahui secara pasti akan datang hari penghabisan dari hari-hari di dunia atau biasa disebut juga hari kiamat. Lalu yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala mengandung makna bahwa ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku untuk setiap individu dan yang diupayakan harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang akan saya bawakan selanjutnya adalah bahaya penyimpangan akidah. Bahaya penyimpangan akidah ada banyak, tapi di sini saya hanya akan membawakan beberapa contoh saja. Yang pertama, menjerumuskan seseorang atau jamaah ke dalam lubang kesyirikan dan kekufuran serta pengingkaran terhadap akidah yang benar. Yang kedua, menolak ketentuan-ketentuan syariat dan mengutamakan ajaran nenek moyang, fanatisme lokal, dan sebagainya daripada ketentuan-ketentuan syariat tersebut. Yang ketiga, mengakibatkan kehinaan, keterbelakangan, dan kerendahan umat Islam sepanjang masa dan tempat. Yang keempat, memecah belah persatuan umat, menghancurkan kejayaan mereka serta kemenangan demi kemenangan yang telah mereka raih. Yang kelima, menjauhkan kaum muslimin dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menyebabkan mereka jatuh ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi telah tersampaikan. Dari materi, adapun simpulan yang bisa kita ambil bahwa akidah diibaratkan sebagai kepala. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan akidah kita. Lalu, jangan sampai kita berbuat syirik karena syirik merupakan dosa besar. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Kritik, saran, dan pertanyaan kami harapkan dari teman-teman. Kolom komentar kami buka sebebas mungkin. Kesalahan datangnya dari kami, kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.